Pada saat ini, manajernya, Melvin Vico segera menghentikan mereka berdua. Maaf, tempat ini sudah di-booking orang hari ini, tidak dapat melayani kalian berdua lagi. Riku mencibir, cik, malu kan? Jericho mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan melemparkan ke tangan Melvin. Tip. Aku yang booking tempat ini hari ini. Ini adalah SMS booking. Dia menunjukkan SMS booking dari Tuan Apex kepada manajer Melvin. Melvin hanya meliriknya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia layak menjadi tamu yang terhormat, tipnya saja puluhan juta rupiah. Dia membungkuk, 2 tamu terhormat, silakan masuk. Jericho menoleh dan mengalihkan pandangannya ke Riku. Selain itu, aku tidak suka lalat berdengung di telingaku ketika makan, jadi tolong usir lalat besar ini. Tentu saja Melvin mengetahui siapakah lalat besar yang dia maksud. Dia melambaikan tangan terhadap beberapa penjaga keamanan, kalian ikuti aku. Dia memimpin para satpam berjalan menuju Riku dengan mata yang garang. Saat ini, ekspresi Riku tampak suram dan penuh ketakutan. Tanpa diduga, Dakota benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke dalam. Sepertinya, orang yang memesan restoran Michelin itu adalah target baru Dakota. Sialan, keberuntungan Dakota benar-benar sangat bagus. Dia tidak sanggup menyinggung bos besar itu. Sebelum Melvin dan yang lainnya mendekatinya, dia langsung melarikan diri dengan putus asa. Dakota sangat semangat, dia merasa sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia mengalahkan Riku. Terdapat pahlawan di sisinya, pada masa depan tidak ada yang berani menggertak dirinya lagi. Jericho tersenyum pada Dakota dan berkata, Dakota, kamu masuk duluan. Aku telepon dulu, oke. Di bawah arahan pelayan, Dakota masuk ke dalam restoran Michelin. Jericho tidak menelepon, tetapi dia berkata kepada Melvin, tolong bantu satu hal kecil untukku. Aku ada undang 2 tamu, seorang pria dan seorang wanita, mereka akan segera tiba. Nanti kamu membiarkan wanita itu masuk dan menghalangi pria bermarga Valkyrie itu di luar kemudian mempersulitnya sebentar. Alangkah baiknya membuat pakaiannya compang camping dan wajah terlihat kotor hingga membuat wanita terasa jijik ketika melihatnya. Wajah Melvin penuh dengan senyuman, tidak masalah, tidak masalah. Dapat bantu kamu melakukan sesuatu merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Jericho berjalan masuk ke dalam. Tidak lama setelah mereka masuk, Reka Valkyrie dan Tokia tiba. Keduanya baru saja keluar dari mobil langsung menarik perhatian Melvin dan sekelompok pelayan. Hei, kalian cepat lihat, bukankah orang itu adalah Reka Valkyrie, mantan karyawan restoran kita? Kata Melvin. Para pelayan mengutarakan pendapatnya. Iya, benar-benar pria itu. Reka pernah kerja di restoran kami 5 tahun yang lalu. Kemudian dia menyinggung manajer Melvin dan dipecat. Kenapa dia datang ke sini lagi? Pakaian compang camping itu tidak masalah, tapi dia bahkan mengendarai Santana bekas yang kere. Siapa yang memberinya keberanian untuk datang ke tempat yang mewah seperti ini? Tapi wanita yang berada di sebelahnya lumayan cantik. Hal ini seperti sekuntum bunga yang cantik tersangkut di kotoran sapi. 5 tahun yang lalu, ketika Reka baru saja pensiun, dia pernah bekerja di restoran ini untuk sementara. Karena sikapnya yang jujur, dia tidak pandai menyanjung manajer Melvin dan tidak pernah mengambil uang untuk menghormatinya, jadi dia diasingkan oleh Melvin dan staf. Semua orang meremehkan dia, mereka melemparkan pekerjaan kotor dan pekerjaan yang berat kepadanya. Kemudian, Melvin ingin memaksa seorang karyawan wanita untuk melakukan perjanjian yang tidak tertulis dan diketahui oleh Reka. Reka segera menghentikannya pada waktu yang tepat dan memukulinya dengan keras, kemudian menyelamatkan karyawan wanita itu. Kejadian itu membuat Melvin didenda dan masuk penjara selama beberapa hari. Karena alasan ini, Melvin selalu menyimpan dendam padanya. Setelah itu, menemukan kesempatan untuk memecatnya. Sekarang, kesempatan untuk membalas dendam pada akhirnya datang. Dia berkata kepada beberapa satpam, nanti orang ini berani jalan ke sini langsung bantai habis-habisan saja. Untuk menyanjung Melvin,
Beberapa satpam itu segera menganggukkan kepala dan setuju, tidak masalah. Mereka sekilas melihat langsung menyadari beberapa wajah yang dikenalnya yaitu Melvin dan yang lainnya. Dia diam-diam menghelakan nafas, dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, mantan rekan kerja ini masih berdiri di tempat yang sama, tidak ada kemajuan. Mereka akan menjadi pelayan seumur hidup. Dia membawa Tokia berjalan menuju ke arah pintu. Melvin segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Berhenti, Reka, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Iya, Reka menganggukkan kepala, kemudian mengabaikannya, dan hendak masuk ke dalam. Melvin segera berdiri di depannya, berhenti, tidak boleh masuk. Reka mengerutkan kening, kenapa? Melvin, tidak apa-apa, hanya saja marga Valkyrie tidak diizinkan masuk. Reka Valkyrie sangat kesal, sepertinya Melvin masih menyimpan dendam padanya sehingga dia sengaja mempersulitkannya. Dia mencibir, siapa yang menetapkan aturan marga Valkyrie tidak diizinkan masuk? Melvin, aku adalah manajer di sini. Aturan ini aku yang tetapkan. Reka tersenyum tak berdaya, oke. Sekarang aku menggunakan identitas bos menetapkan sebuah aturan, kami di sini tidak ingin punya karyawan marga Viko, kamu sudah dipecat. Apa? Kami tidak salah mendengar, kan? Reka yang merupakan mantan karyawan yang telah dipecat sekarang malah mau memecat manajer restoran. Hal ini benar-benar merupakan sebuah kejutan besar. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Melvin tertawa sampai meneteskan air mata. Hei, marga Valkyrie, kamu mau buat kami ngakak ya? Haha, kamu ingin pecat aku? Oke, aku ingin lihat atas hak apa kamu pecat aku. Reka meliriknya, kamu akan segera menerima pemberitahuan pemecatan. Tokia, ayo masuk. Dia mendorong Melvin dan hendak masuk ke dalam. Melvin mengedipkan mata pada beberapa satpam. Beberapa satpam itu segera mengeluarkan tongkat dan bergegas menuju ke arah Reka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Melvin sudah memerintahkan mereka untuk membantai Reka habis-habisan. Mereka benar-benar harus memukul dengan kuat. Reka sangat marah. Sekelompok karyawan ini benar-benar pemberontak, tidak sependapat langsung memukul para tamu. Selain itu, lawannya bahkan adalah bosnya. Dia meraih Melvin yang berada di sebelahnya dan melemparkannya ke arah beberapa satpam seperti melempar seekor anjing yang mati. Bang, bang, bang. Melvin langsung menabrak beberapa satpam hingga jatuh ke lantai. Melvin jatuh hingga sekujur tubuh terasa sakit. Dia sangat marah, seorang mantan karyawan justru berani menyerang manajer. Dia benar-benar memakan keberanian hati beruang dan macan tutul. Dia berteriak, sialan, kamu cari mati ya. Ayo, bawa tongkat listrik kemari, hari ini aku akan pukul anjing ini. Tokia ketakutan dan tidak ingin memperbesar masalah ini, jadi dia segera berkata, hentikan. Hari ini yang booking restoran ini adalah temanku. Dia undang kami datang makan, kami adalah tamu VIP kalian. Kalian tidak boleh pukul tamu VIP. Melvin dan yang lainnya tercengang. Apakah mereka adalah tamu yang diundang oleh pejabat tinggi itu? Reka sialan, bagaimana dia bisa mengenal pejabat tinggi seperti itu? Tunggu dulu, pejabat tinggi itu tampaknya memiliki rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap tamu pria yang dia undang. Dia sengaja mengatakan kepada mereka untuk mempersulit tamu pria bermarga Valkyrie, alangkah baiknya membuat wajahnya menjadi kotor dan pakaiannya compang camping. Selain itu, Reka juga bermarga Valkyrie. Haha, ternyata budak ini adalah musuh dari pejabat tinggi itu. Memukul Reka tidak hanya bisa melampiaskan kemarahannya, tetapi juga dapat menyenangkan hati pejabat tinggi yang kuat itu. Mengapa tidak? Melvin menstabilkan suasana hatinya, berdiri dan berkata dengan hormat, oh, salah paham. Nona yang cantik, silakan masuk duluan. Aku ngobrol dengan Reka dulu. Mana mungkin Tokia mau masuk sendirian. Dia khawatir Melvin akan menindas Reka pada saat dia pergi. Dia berkata, tidak, kami harus masuk bersama. Reka juga membujuk Tokia dan berkata, Tokia, jangan khawatir, itu hanya salah paham saja.
Aku dan mereka adalah mantan rekan kerja. Kali ini bertemu, tentu saja harus ngobrol sebentar. Di bawah bujukan mereka, Tokia tidak punya pilihan lain selain masuk duluan. Begitu Tokia masuk, beberapa anak buahnya memberikan tongkat listrik kepada Melvin. Melvin memegang tongkat listrik tersebut dan tersenyum sinis. "Hei, Marga Valkyrie, hari ini kita sekaligus selesaikan hutang lama dan hutang baru." Dia menekan sakelar tongkat listrik itu tiba-tiba bersinar-sinar, busur listrik memercik dan berderak. "Sekarang sujud dan mohon padaku, mungkin aku bisa ampuni kamu. Kalau tidak, aku akan setrum kamu, sampai kamu jadi babi panggang." Melvin tertawa dengan sombong. Reka menggelengkan kepala dan menghelakan nafas. "Hais, anjing yang tidak punya mata, beraninya kamu ancam bos. Baiklah, hari ini aku akan tutup pintu untuk pukul anjing." Mata Melvin menjadi garang. "Sialan, siapa yang kamu bilang anjing? Sudah bosan hidup ya?" Dia mengayunkan tongkat listrik itu ke arah Reka. Reka langsung mencengkeram tongkat listrik itu dengan santai. Melvin tanpa sadar mengeluarkan tongkat listrik itu, tetapi tangan Reka seperti tang yang menggenggam tongkat listrik dengan kuat. Tidak peduli perjuangan Melvin seberapa besar, tongkat listrik itu tidak bergerak sama sekali. Mendesis. Dia tidak tahan dan menarik napas, kekuatan orang ini sangat besar. Tetapi dia segera fokus kembali. Ini bukan tongkat anti ledakan, ini adalah tongkat listrik, apakah dia ingin cari mati? Melvin sangat gembira dan menekan saklar tongkat listrik itu dengan kuat. Tongkat listrik itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan guntur dan kilat, kemudian transmisi ke lengan Reka, listrik di lengannya melepas tanpa pandang bulu. Namun, Reka tidak memiliki ekspresi kesakitan sedikit pun, sebaliknya dia malah terlihat tenang, bahkan tersenyum pada Melvin. Kulit kepala Melvin terasa kesemutan ketika melihat hal ini. Apa yang terjadi? Ini adalah tegangan 360 volt, jauh melebihi tegangan aman bagi tubuh manusia. Ketika orang tersengat listrik, jika tidak gosong, paling tidak akan terasa sakit dan gemetaran sekujur tubuh. Mengapa Reka tidak memiliki reaksi sama sekali? Apakah tongkat listriknya sudah rusak? Reka segera membuktikan menggunakan tindakan bahwa tongkat listrik itu tidak rusak dengan meletakkan satu tangan yang lain di bahu Melvin. Z, 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 Z. Tegangan besar ditransmisikan ke Melvin. Melvin tiba-tiba merasa gemetaran di sekujur tubuhnya, rambut berdiri tegak dan mulutnya berbusa. Pada saat ini, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah tongkat listrik ini tidak rusak. Reka akhirnya melepaskan Melvin pada saat rambut Melvin berasap dan wajahnya menjadi hitam. Bang! Melvin jatuh ke lantai, tetapi tubuhnya masih kejang dan bajunya basah karena busa yang dia keluarkan dari mulut. Tidak ada suara dan suasana menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Reka dengan tatapan ketika melihat monster. Sialan, apakah tubuh orang ini terbuat dari semen? Ternyata dia dapat menahan tegangan besar dari tongkat listrik. Tidak mungkin, jika terbuat dari semen, bagaimana bisa menghantarkan listrik ke Melvin? Aneh, sangat aneh. Sebelumnya dia bekerja di sini, mengapa tidak menyadari bahwa dia memiliki keanehan seperti ini? Mereka panik dan terus mundur tanpa sadar. Kesadaran Melvin akhirnya pulih sedikit, tetapi tubuhnya masih bergetar secara tidak sadar dan sangat sengsara. Dia berteriak dengan suara yang gemetaran, "Satpam, bunuh dia, cepat maju." Beberapa satpam menggenggam tongkat dengan erat dan berjalan menuju ke arah Reka. Reka tersenyum sinis dan menendang perut Melvin.